من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bahwa Islam ini nanti akan bertemu dari sekian banyak ras, diminati atau dipeluk agama Islam ini dari sekian banyak ras, gitu, ya. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, dan orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Itu kurang lebih artinya begitu, ya. Beliau mengatakan yubayyinu fiha ta'kid al-ukhuwah al-imaniyah allati hiya al-asl. Pertama, Allah menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah yang asal, inti sarinya itu adalah ukhuwah Islamiyah dulu, ya. Kemudian Allah ikat juga wa taqwiyatuha bil ukhuwah al-insaniyah, baru ada persaudaraan sesama manusia. Ya, sama-sama manusia harus bersaudara. Seperti begitu. Tidak bermusuhan, ya, tidak ada peperangan. Seharusnya begitu, ya. Diciptakan dari bapak dan ibu yang sama. Kita ini manusia ini semua bentuknya kayak apa, itu saudara. Dari siapa? Dari sana Adam dan Hawa, ya. Khuliqu min abin wahid, diciptakan dari bapak yang satu, ya. Wa ummin wahid, ibunya juga satu, ya. Fahum sawasiyah, kalau begitu mereka itu sama semua. Ada orang mengatakan begini, saya bukan keturunan Adam, begitu, ya. Saya asli suku, disebut sukunya, begitu, ya. Tapi saya nggak ada hubungan dengan Adam. Yang nggak mengakui manusia kalau dari Nabi Adam siapa? Darwin, ya. Dari siapa? Iya, monyet, ya. Itu Yahudi juga, ya. Darwin itu kan Yahudi, ya. Dia mengatakan dia bukan. Jadi jangan khawatir, kita ini jangan usah kaget. Apa yang disampaikan orang-orang dahulu yang menentang Al-Quran itu nanti akan diperbaharui terus, ya. Pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, dia akan memperbaharui lagi caranya. Pengikutnya Ka'ab bin Ashraf, pengikutnya orang Ibnu Sayyad, dia akan memodifikasi terus. Pasti ada pengagumnya. Jangan dikira orang kalau kita ini kagumnya pada Rasulullah. Ada juga orang yang kagumnya kepada Abu Lahab, Abu Jahal juga ada. Makanya jangan heran gitu. Itu akan ada terus. Yang kagum pada orang munafik ada. Nah, kita mudah-mudahan ikut kagumnya kepada yang benar aja, ya, selamanya begitu. Jadi laisa li ahadin minhum fadlun ala ghairihi. Enggak ada seseorang lebih mulia dari yang lain, begitu. Dan tidak boleh dikatakan bahwa dia lebih tinggi, ras yang ini lebih tinggi daripada ras yang itu. Dalam Islam enggak ada kasta. Ya, enggak ada kasta itu. Ya, orang suku ini lebih tinggi dari suku yang sana, enggak ada dalam Islam. Ya.
Bisa bayangkan itu dulu zaman jahiliyah, budak itu diposisikan seperti binatang. Budak, ya. Dalam waktu singkat Rasulullah mengajarkan Islam, dan Sayyidina Abu Bakar membebaskan siapa? Bilal. Membebaskan Bilal, dimerdekakan. Apa kata Sayyidina Umar? A'taqa sayyiduna sayyidana. Masya Allah. Tuanku, Abu Bakar maksudnya, membebaskan tuanku yang lain, yaitu Sayyidina Bilal. Coba bayangkan itu, yang dulunya dianggap seperti binatang yang tidak berharga, tapi dia punya Islam. Tergantung imannya. Imannya Sayyidina Bilal luar biasa, ya. Orangnya belum masuk surga, katanya suara sendalnya udah sampai ke surga. Iya, ya. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, bukan dari ras, bukan dari suku, bukan, tapi karena ketakwaannya. Di sini Allah mengatakan fa akramahum indallahi atqahum, orang yang paling takwa adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Wa bayyana anna taqwa laysat da'wa. Begitu. Dan dijelaskan lagi dalam ayat ini oleh Allah SWT bahwa ketakwaan itu bukan klaim semata. Saya paling takwa, enggak bisa, ya. Enggak bisa orang mengukur ketakwaan pakai diri kita sendiri. Nah, itu malah bahaya, ya. Bahaya kalau ada orang mengukur ketakwaannya pakai dirinya, gitu. Saya ini paling takwa. Kenapa? Ya paling datang paling awal kalau ke masjid, belum tentu, ya. Misal begitu, ya. Saya juga bukan orang yang tidak paling takwa, walaupun saya nggak pernah ke masjid, misalnya begitu, ya. Jadi ketakwaan itu bukan klaim. Nanti dijelaskan dalam ayat ini, ya. Wa qaulul insan atqa min ghairihi laysat musnada ila da'wahu. Bahwa seseorang itu lebih mulia karena ketakwaannya itu tidak boleh dikatakan dari dakwanya, pengakuannya dia. Saya lebih takwa dari kamu, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ayat ini juga sering dipakai orang, inna akramakum indallahi atqakum, tapi dia salah. Dia seolah-olah mengklaim bahwa dia yang paling takwa pakai ayat ini. Ini salah juga. Enggak penting orang sana orang sini, yang paling orang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Seolah-olah dia merasa ini saya yang paling takwa. Ini setan juga ini, ya. Enggak boleh. Karena ini bukan dakwah. Ini dijelaskan dalam ini, dikatakan bahwa ketakwaan itu bukan klaim, bukan pengakuan, tapi itu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mengetahui, enggak boleh orang lihat cuma begitu, ya. Ketakwaan cuma dilihat dari sebagian, bisa kita lihat secara zahir, tapi batin kan enggak ada yang tahu, ya. Makanya Allah mengatakan di sini innallaha alimun khabir. Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dakwah. Ya, maka Allah mengatakan innallaha alimun khabir. Yang maha mengetahui tentang hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di luar ini tampilan luarnya. Begitu. Ini cuma tampilan luar. Wallahu alam. Ya, enggak boleh kita merasa paling takwa. Apalagi cuma dengan pakaian, gampang pakaian, ya, mudah ini, ya. Dalam ayat Quran juga Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan kau katakan bahwa diri kalian manusia yang paling bersih, karena Allah yang maha mengetahui mana di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi takwa itu nggak ada ukurannya, Pak. Ya, nggak ada ukurannya. Ukurannya apanya? Bajunya, pakaiannya, penampilannya, enggak, ya, modelnya, gayanya, nggak bisa itu. Ya, kalau bergaya paling banyak orang paling bisa, ya, di masjid lapar dia diem, ya. Oh dia masya Allah lagi zikir, padahal ngantuk dia misalnya gitu, ya.
Jadi nggak bisa diukur kan, takwa itu nggak bisa. Ya. Ada orang di zaman Sayyidina Umar begini, ya, dia manggut begitu, manggut di masjid, dia begini. Ada seorang melihat kemudian bilang kepada Sayyidina Umar, Masya Allah orang itu Masya Allah luar biasa khusyuknya di masjid. Begitu. Kata Sayyidina Umar, ente tahu pernah muamalah, pernah transaksi utang piutang sudah belum? Belum. Kalau belum jangan puji dulu. Karena banyak orang yang manggut-manggut di masjid utang nggak bayar. Iya kan? Dohirnya kayak khusyuk begitu ya. Tapi kalau muamalah sama orang nggak baik. Ya. Ini utang nggak bayar. Suara ambulan di mana masih nggak bayar juga. Ya. Sudah ambulan suara di mana-mana masih nggak bayar juga. Ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Di sini Allah mengatakan wa bayyana subhanahu annahu khalaqahum kullahum min abin wa ummin. Ya, Adam wa Hawa. Wa ja'alahum syu'uban. Ya, syu'ub itu artinya tabaqatul ula min at-tabaqat allati tabaqat an-nasab allati 'alaiha al-arab. Artinya kalau suku itu yang paling tinggi itu pertama, ya. Pertama disebut misalnya suku ini itu yang paling tinggi namanya syu'ub. Ya. Jadi kalau di sini ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, itu paling ujung paling pertama kali disebut namanya syu'ub. Ya. Syu'uban wa qabail. Kalau qabilah itu di lebih kecil lagi. Kalau syu'ub sukunya ya. Kalau qabilah itu kelompok apa namanya kalau di bahasa Indonesia apa? Apa? Bukan. Di bawahnya suku itu apa lagi? Setelah suku kan ada lagi itu. Marga. Gitu ya. Ada marga-marganya kan di suku itu. Tujuannya li ta'arafu bainahum, untuk apa? Li ta'aruf, untuk saling mengenal. Fayatawasalu arhamahum, tujuannya apa? Allah mengatakan kalian harus kenal orang yang lain supaya apa? Supaya ada silaturahmi. Itu tujuannya. Ya. Kalau orang saling mengenal kan bisa silaturahmi. Ya. Wa yatabayyanu ansabahum, kemudian dia juga memastikan nasabnya. Kamu dari mana? Itu tujuannya supaya ta'aruf, ya, supaya saling mengenal. Yatawarasu amalahum bihaqqiha asy-syar'i, karena saudara ada juga orang kakak beradik enggak tahu, bisa juga, iya kan? Ada itu, ya. Kakak adik dia enggak tahu, ya. Bapaknya nikah di sini satu, di sana satu. Dia enggak ketahuan. Makanya kalau nikah suruh di dalam nikah kan sebutkan bin siapa, jangan-jangan sama nanti. Li ta'arufu, itu salah satunya mengenal tadi supaya tidak terjadi pernikahan yang satu bapak yang dilarang. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum matasiluna bihi arhamakum. Belajarlah ilmu nasab. Gitu. Ilmu nasab itu penting. Jadi dulu biasanya kita tanya ke orang tua, Pak, saudara bapak berapa? Ini. Ya, kakek berapa saudaranya? Kalau zaman dulu, ya mungkin ditulis. Itu penting. Ya, anak nggak kenal. Nah, saudara bapak itu ada berapa? Saudara abah itu berapa? Ditanya begitu. Tahu. Ya, kakek nama siapa? Tahu juga nggak tahu, ya. Jadi nggak ada yang tahu. Ini nggak boleh, ya. Bagaimana mau tahu silaturahmi? Ya, apalagi hidup di tengah kota dalam kesibukan dunianya, akhirnya tidak saling mengenal, ya, jauh. Itu nggak boleh. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ta'allamu min ansabikum, belajarlah apa? Nasab kalian, matasiluna bihi arhamakum, supaya kalian bisa menyambung tali silaturahmi itu tadi. Fa inna silatar rahmi ya mahabbatun fil ahli, merajut cinta. Oh itu family, oh itu anak paman saya, oh itu kita kenal. Timbullah keakraban itu tadi, keluarga. Ya. Wa mithratun fil mal, bisa menjadikan kekayaan. Ya, menambah kekayaan. Oh saya kenal, oh ternyata itu sepupu saya misalnya begitu. Oh dia punya, saya bisa bekerja di tempat dia, atau dia perlu apa itu. Kata Rasulullah SAW, menyambung tali silaturahmi itu tadi juga menjadikan seorang peluang untuk mencari kekayaan. Ya. Wa mansa'atun fil athar, ya, memperpanjang umur. Kata silaturahmi itu panjang umur. Ya. Sekarang orang takut semua silaturahmi, takut pendek umur. Padahal silaturahmi itu panjang umur. Ya, saya baca buku kitab karya Al Habib Abu Bakar, ya, Al Adni. Beliau ini masya Allah pandangannya luar biasa. Karya-karya tulisnya, ya. Dan ceramah-ceramah beliau ini luar biasa tentang hari akhir. Ya, dia sebut hal-hal yang seperti akan terjadinya corona dan sebagainya. Beliau tulis beberapa tahun yang lalu. Ya, dan kitabnya ada kita baca. Nah, beliau juga dalam kitab itu beliau mengatakan, menukil sebuah hadis. Ya, Islam itu nanti akhir zaman ada namanya Dajjal, ya. Dajjal itu datang. Apa kepentingan Dajjal? Masya Allah, dikupas tuntas. Insya Allah saya ingin terjemahkan itu ke bahasa Indonesia supaya orang kalau baca buku nggak terlalu tebal, nanti baru menyambung semua dengan kejadian-kejadian ini semua. Ya, jadi nggak ada yang heran lagi. Nah, salah satunya beliau mengatakan bahwa tali Islam itu akan terputus satu demi satu. Jadi Islam itu punya banyak tali, talinya itu akan terputus. Dan itu tugasnya Dajjal, ya, yang akan memutus-putus tadi, dan anak buahnya, ya, anak buah Dajjal. Yang akhir nanti dikatakan yang pertama rusak, pertama diputus. Jadi misalnya kita punya 10 tali ini, Islam itu punya 10 tali. Yang nomor 1 adalah hukum. Kalau hukum dan buat main-main, begitu, hukum sudah tidak ada keadilan, hukum hanya berlaku untuk orang-orang yang lemah, hukum dimodifikasi sedemikian rupa sampai orang bingung dengan hukum ini bagaimana seharusnya. Nah, itu tadi dalam hadis ini, hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi pertama putus adalah hukum, yang terakhir sholat. Apa kau sholat? Ya, kenapa sholat itu? Jadi tadi sholat, tata cara sholat kita lihat. Masuk sekarang jangan di masjid ini, lihat Masjidil Haram. Nah, mudah-mudahan, tapi insya Allah Allah gagalkan itu, ya. Allah gagalkan kejahatan itu. Tapi terbukti di Masjidil Haram jarak, pakai jarak. Haji nggak boleh ada 2 tahun, ya. Itu, ya. Ini gambaran. Ini belum Dajjal, ya, belum. Baru Dajjal kecil ini, ya. Nah, ini sudah bisa bikin berantakan orang. Hadis itu, hadis Rasulullah SAW. Ya, pakai jarak. Ada juga masjid boleh dibuka tapi nggak boleh pakai sholat. Nah, bingung sendiri itu, ya. Ya Allah, ya. Orang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. La ilaha illallah. Tapi justru setelah baca kitab itu, hadis itu, ya kita semakin mantap, ya, semakin nggak perlu bingung lagi. Berarti memang sudah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ma yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nggak ada, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi itu bersumber dari wahyu dari Allah, bimbingan wahyu. Ya,
Makanya dikatakan kalau ada orang bilang Rasulullah itu cerdas, Rasulullah ini begini, ya orang akan memperdebatkan nanti, ya kecerdasannya. Walaupun kita bilang secerdas apapun tidak akan seperti cerdas Rasulullah, itu pasti ya. Ya. Tapi buat orang beriman apa? Yang wajib kita ikuti bahwa Rasulullah dibimbing dengan wahyu, tidak akan pernah salah. Gitu. Makanya kemarin kita bahas juga ya, dan dibahas juga. Kalau ada pendapat sekian banyak orang pinter atau sekian banyak orang ahli, ya, tapi tidak sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, pilih mana? Kita pilih yang mana? Pilih Rasulullah. Mengapa alasannya? Karena Rasulullah maksum. Rasulullah adalah manusia yang terjaga, apa yang diucapkan sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Masjidil Haram sekarang bagaimana? Bahkan mau masuk Masjid Makkah dan Madinah pun harus dilihat dulu sudah divaksin belum, begitu. Ya, jadi sholat itu diacak-acak masjid maksudnya. Ya, udah sampai situ aja untuk meyakinkan, begitu ya. Insya Allah kapan-kapan kita baca, ya, atau bisa dicetak dan kita baca sendiri, ya, supaya nggak banyak resiko. Ya, baca aja sendiri kitab itu, nanti kita akan mendapatkan bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi sehebat-hebatnya Dajjal itu, ya, kita sudah bagaimana nanti kalau Dajjal begitu kuat, nggak kuat dia, ya, maka kita suruh baca surat Al-Kahfi. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi, ya, insya Allah akan dijaga daripada fitnah Dajjal. Jadi resep-resep Nabi itu juga harus diikutin begitu caranya, ya. Bukan orang takut begini, takut, akhirnya kita bingung mau bagaimana. Enggak, Rasulullah mengabarkan nanti ada Dajjal, caranya begini. Nanti ada setan, begini caranya. Ya, ada wabah, begini caranya kata Rasulullah SAW. Nah, kita mau ikut yang mana? Ya, kita kalau diberi oleh seseorang atau orang yang mengatakan bahwa kita tidak ada cara lain menghadapi hal seperti ini, harus begini, caranya begini, kita lupa sabda Nabi Muhammad SAW. Padahal ada cara lain kan? Kenapa enggak kita yakini? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca bersama-sama, kata Rasulullah, la yadurruhu syai', dia tidak akan terkena penyakit apapun, tidak akan terkena wabah apapun. Yakin kan? Kita percaya, ya. Kita harus yakin, ya. Dengan sesuatu yang masih khilaf halal haramnya, manfaatnya aja kita sudah luar biasa, ya, sampai antri-antri, ya. Untuk mengambil sesuatu yang nggak pasti. Yang pasti itu yang bagaimana? Yang dari Rasulullah itu pasti. Tapi itulah fungsinya orang beriman. Yang beriman ya percaya. Kalau yang nggak beriman ya nggak percaya, ya. Orang nggak percaya akhirat aja orang nggak apa-apa, begitu kan? Orang nggak percaya akhirat saja nggak masalah, terang-terangan dia ngomong. Masa kita nggak percaya sama obat? Misalnya saya meragukan obat ini, jadi kufur apa? Gimana? Iya, artinya itu boleh ikhtiar, ya. Ikhtiar kita boleh begini. Kita orang Islam kan? Masih Islam kan kita? Alhamdulillah sampai mati insya Allah. Kita, anak kita, keluarga kita, keturunan kita semua insya Allah dalam keadaan Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan Islam. Kalau kita Islam, kalau kita percaya, ayo ambil resep Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana resep Rasulullah? Ya tadi baca doa, ya, punya rezeki sedekah. Ya, itu kan
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kok kita nggak mau? Ya, kalau dibilang begini, ini masalahnya bukan masalah doa ini. Ya mau diapain kamu? Hah? Mau disuntik baru percaya? Kita orang Islam, begitu ya. Ini sering saya sampaikan supaya nggak stres. Ini banyak orang Islam stres, ya, stres mau masuk Baitullah takut. Naudzubillah min dzalik. Baitullah aman insyaallah, ya, nggak ada apa-apa. Ya, jangan lari dari masjid kena balak yang lain nanti. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan takut masuk sholat berjamaah. Ya, biasa aja biasa. Kalau sudah waktu berangkat sudah. Ya, yang bisa diundur, nggak bisa. Ya, kita berani, nggak akan mati lebih cepat. Kita takut, juga nggak akan memperpanjang umur, kan begitu ya? Sudah, alhamdulillah kalau setuju. Ya, cocok berarti kita. Berarti kita satu akidah. Ya, berarti kita satu akidah. Ya, orang berani, dia bisa mati lebih cepat. Orang berani, enggak. Saya takut sampai kena angin, takut tutup semua, ya. Ngomong harus jarak 20 kilo, ya, supaya aman, begitu. Ya pakai telepon aja begitu. Ya. Kalau sudah waktunya mati, ya mati, kan begitu. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, nggak akan tambah. Jadi gimana cara? Ya jangan takut. Yang penting kita nggak maksiat, alhamdulillah. Ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Setelah mati selesai, ketemu Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan insyaallah. Kan begitu. Yang bahaya itu maunya nggak mati tapi akhirnya mati juga. Dia nggak mau mati, ya, akhirnya mati juga. Nggak masuk masjid, nggak baca Quran, nggak senyum sama orang. Ya, banyak hal-hal yang terlewatkan, hal-hal yang baik. Bagaimana itu nanti? Ya, masuk, panggil ke atas, kan begitu katanya. Ya, orang Islam itu kalau mati ruhnya diambil, dibawa oleh malaikat ke atas. Lalu ada pintu, penjaga langit bertanya, siapa ini? Aroma wangi, ya, kalau dia beriman, aroma wangi dan wajah yang berseri-seri ini. Siapa ini? Oh, ini orang Islam, orang yang taat, orang yang baik. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk, senang. Dia di tempat yang tinggi, senang. Kalau orang yang jahat, dicabut nyawanya, diantar ke atas, tapi bau ruhnya itu baunya tidak enak, mengganggu penghuni langit. Siapa ini? Pendosa ini, begitu ya. Siapa ini yang datang ini? Ya, siapa yang datang ini? Bukan orang Islam, bukan orang baik-baik, bukan tempatnya di sini. Turunkan di mana? Masukkan dalam tanah, ya. Dan dia disebut innal fujjar lafi sijin, dia terikat terbelenggu, ya. Bukan enak jalan-jalan, nggak ada arwah gentayangan, nggak ada, ya. Kalau abrar lafi illiyin, berarti tempat yang tinggi, dibawa ke atas langit. Yang fujar, orang yang jahat, terbelenggu di bawah tanah tadi. Ya, kalau di bawah tanah itu nggak usah disiksa, ya. Dibiarin aja udah tersiksa, kan begitu. Di bawah tanah, nggak bisa apa dia. Allah maj'alna jami'an, ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ashabul yamin, ya, yang berada di illiyin, ya, bersama arwahnya para syuhada, arwahnya para anbiya, ya. Udah buang takut-takut itu, buang, ya, buang, udah, ya. Ini banyak orang stres di mana-mana, ya. WA ini kalau dibuka macam-macam, ya. Ustaz, Habib, dada anak kok mulai, nah, saya ini bukan dokter. Ada yang ngeluh itu, ngeluh. Saya bilang apa? Ya sudah, baca aja, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Nanti yang mati akhir la ilaha illallah masuk surga, udah gitu aja, ya. Kemudian pernah suatu saat Rasulullah SAW khotbah,
Ya, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum hajjatul wada. Itu waktu hajjul wada. Qala jaa fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaum al-fathi ala rahilati yastalimu al-arkan ya bimihjanatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masuk di haji Fathu Makkah. Ini Fathu Makkah itu bayangkan Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, Rasulullah diperlakukan yang luar biasa oleh orang-orang kafir. Begitu masuk Mekah, Rasulullah datang dengan kekuatan penuh. Orang-orang Mekah takut, begitu kan? Nah, tapi Nabi disebutkan dalam riwayat, Nabi itu naik kendaraannya sampai kepalanya yang mulia hampir menyentuh ke punggung kuda tadi. Begini, tawaduan, arti tawadu ini Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau orang menang kan biasanya begini. Nah, ini sekarang hari pembalasan begitu. Ada sahabat yang disuruh bawa bendera, al-yaum yaumul malhamah. Oh, hari ini hari pembalasan. Orang kafir yang dulunya galak-galak itu takut semua hari pembalasan, dan dia tahu betapa jahatnya orang Islam. Begitu. Jadi jangan terlalu jahat ya. Jangan ukur-ukur gitu ya. Karena kekuatan itu bisa berbalik. Begitu ya. Ini datang, tapi Rasulullah SAW dengan tawadu sekali. Ya. Orang yang ketakutan ditanya, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembalasan, hari peperangan. Ya. Ditanya, ma tadunnuna inni fa'ilun bikum. Rasulullah kumpulkan orang-orang tadi, kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian sangkakan? Apa yang aku akan lakukan pada kalian? Akhun karim, ibni akhin karim, kamu adalah orang yang sangat baik, anak daripada saudaraku yang baik juga. Begitu. Sekarang Rasulullah berkuasa, dia bilang, kamu baik, gak berubah ya. Apa yang kamu lakukan? Kemudian kata Rasulullah, idhabu fa antumut tulaqa, kamu merdeka, bebas. Enggak ada. Al-yaum yaumul marhamah. Kata sahabat itu kan bilang yaumul marhamah, hari peperangan sekarang, balas dendam. Kata Rasulullah, enggak. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Masya Allah. Kalau malhamah, hari pembalasan. Tapi Rasulullah merubah lagi, marhamah. Itu keahlian Nabi Muhammad SAW, ya, memilih kata-kata yang bagus, ya, karena bukan dari beliau, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul marhamah, hari kasih sayang. Rasulullah tawaf, ya. Kemudian setelah tawaf Rasulullah SAW membawa mihjan. Mihjan itu tongkat pendek, gitu ya, yang biasa dipegang di tangan. Kemudian Rasulullah berkhutbah, ya, mengatakan alhamdulillah alladzi azaba ankum ghubayyatal jahiliyah, ya, wa takabburiha, ya, wa takabburaha bi abaiha. Alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kesombongan kepada bapak-bapak itu zaman dulu mengatakan saya anak fulan, begitu ya. Jadi biasa itu zaman dulu mengatakan saya anak fulan, ya. Dikatakan ada seorang budak, kata sahabat mengatakan saya anak putra fulan, saya fulan. Dan budak itu setelah masuk Islam, tapi ya, setelah masuk Islam dia ceritakan, kamu siapa? Ana ibnu man sajada ilaihil malaikah. Masya Allah. Budak tadi nggak punya bapak yang harus dibanggakan, tapi dia bilang saya adalah anak yang para malaikat sujud kepadanya. Siapa itu? Nabi Adam. Jadi kita semua ya. Bilang, kamu anak siapa memang? Anak Adam. Nabi Adam siapa? Malaikat sujud. Bayangkan itu ya. Jadi dia nggak punya apa-apa. Ya boleh kita bangga ya. Saya tidak dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan an-nasu rajulan. Manusia itu ada dua, barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Yaitu orang yang bakti, bertakwa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti awalnya apa?
Jadi manusia ini terbagi dua, yang takwa. Yang bertakwa itu adalah mulia di sisi Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Kemudian orang fajir, pendosa yang suka banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, syaqi, dia durhaka, hayyin 'ala Allah. Orang yang durhaka sebesar apapun kekuatannya, sebanyak apapun hartanya, hayyinun 'ala Allah, itu remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hina di hadapan Allah. Jadi manusia terbagi dua itu, kata Rasulullah. Yang takwa karim, berarti dia mulia di sisi Allah. Kemudian yang bermaksiat, dia adalah orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu banu Adam. Kemudian Rasulullah meneruskan khutbahnya, wan nasu banu Adam. Manusia itu semua anak Adam. Khalaqallahu Adam min turab. Dan Allah ciptakan siapa? Nabi Adam itu dari tanah. Tsumaqala, Rasulullah menyebutkan ayatnya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tsumaqala, setelah baca ayat itu Rasulullah SAW menyebutkan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Jadi bisa bayangkan itu, khutbah Rasulullah itu singkat, ya. Khutbah Nabi itu singkat. Maka diceritakan hampir setiap kali Rasulullah khutbah, semua sahabat hafal. Begitu. Berarti ya nggak terlalu lama ya. Kalau lama itu kan sulit difahami, begitu ya. Ya mau dihafal. Kita yang bahasa Indonesia aja nggak hafal-hafal ya. Nah, ini khutbah tadi, misalnya kita diingatin lagi. Tadi khutbah Jumat tadi ya. Tadi kan ada khutbah Jumat. Khatib ngomong apa? Gitu. Ya, khatibnya ngomong apa? Apa ya? Kayak hari kiamat begitu ya. Tergantung daripada suasana hati kita itu ngomong apa begitu ya. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa khutbah Rasulullah SAW di sini singkat dan masya Allah padat sekali ya. Padat sekali. Intinya Nabi Muhammad membagi manusia menjadi dua, adalah orang yang bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Orang yang melanggar atau yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang celaka, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqad awdahan Nabi al-murada fi hadhil ayah. Maka Nabi menyebutkan, ya, menjelaskan daripada ayat ini tadi. Bagaimana pentingnya memahami ayat ini tadi. Dari hadis yang lain, dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasti ayyamit tasyriq khutbatul wada'. Ini khutbah wada' namanya. Disebut hajjul wada'. Salah satunya adalah ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai para manusia, Tuhan kalian itu satu. Ya. Ala inna abakum wahid. Bahwa orang tuamu adalah satu, maksudnya Adam. Ya. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kemuliaan orang Arab lebih daripada orang di luar Arab. Wala li ajamiyyin ala arabi. Juga orang di luar Arab bukan lebih mulia daripada orang Arab. Itu khutbah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang mengajak orang untuk mengunggul-unggulkan sukunya, itu bertentangan dengan khutbah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kata Rasulullah sama. Ya. Wala li aswad ala ahmar. Juga bukan orang yang hitam lebih daripada yang merah. Maksudnya orang-orang yang dari orang-orang seperti orang Eropa atau orang yang putih, yang kemerah-merahan. Wala li ahmar ala aswad. Ya, juga tidak ada kemuliaan bagi orang yang berkulit bersih, yang putih, daripada orang yang hitam, illa bittaqwa, kecuali dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum.
ala hal ballaghtu. Begitu. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih mulia kecuali daripada ketakwaannya. Jadi takwa apa artinya takwa? Nah, imtithalul awamir, ya, menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Semua, nggak boleh sebagian, bukan takwa namanya, ya, bukan takwa. Sholat, zakat, begitu ya. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, kerjain semua. Tapi bilang saya nggak bisa berhenti minum khamr, ya belum takwa. Nggak boleh, tinggalin, ya, semuanya. Kata Rasulullah, ala hal ballaghtu, apakah aku sudah sampaikan ini? Jadi Rasulullah menjelaskan tuh, apakah aku sudah sampaikan wasiat ini? Katanya dalam riwayat ada 10.000 sahabat di waktu itu yang hadir. 10.000 sahabat, ada yang baru masuk Islam juga, dari belakang lihat Rasulullah dari kejauhan, melihat Rasulullah dari kejauhan. 10.000, bagaimana kerumunan 10.000, lihat orang begitu bersama-sama, itu juga masuk dalam sahabat, sudah sahabi itu namanya. Dia beruntung, ya, orang menjadi orang yang jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat itu beriman, ya, melihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dan mati dalam keadaan beriman, itu sahabat. Ya. Kata Allah, kata Nabi, ala hal ballaghtu, tidakkah sudah aku sampaikan? Qalu ya Rasulullah, ya, bala ya Rasulullah, iya telah kau sampaikan wasiatmu ya Rasulullah. Ya. Ada. Wallahu a'lam. Ya. Sudah, ini hadis yang berikutnya panjang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT ketakwaan, ya, takwa yang baik, takwa yang bisa menenangkan kita, ya, tidak. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan, ya. Jamaah kita, ya, yang dalam keadaan sakit, Bapak Haris, dalam keadaan sakit, Allah yashfihi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman, wa jami' amradil muslimin. Mudah-mudahan semua yang sakit, orang Islam semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.